Tren penjualan perumahan subsidi mengalami penurunan sepanjang tahun 2021. Dibandingkan tahun 2020 yang menembus angka 2.000 unit rumah terjual, tahun 2021 hanya 1.000 lebih rumah subsidi yang terjual. Bobi Lianto, Ketua Badan Pengawas Organisasi Daerah REI NTT mengatakan penurunan penjualan rumah subsidi disebabkan oleh beberapa hal yang tentu berkaitan dengan pandemi COVID dan kuota yang terbatas juga menjadi pengaruh penurunan penjualan rumah subsidi. Bobi juga mengatakan beberapa golongan MBR tidak dapat tercover oleh perbankan, seperti sektor pariwisata dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai di sektor negeri dan BUMN relatif stabil dan masih aman. Kalau perusahaan-perusahaan yang terdampak dari COVID ini, mereka ada sebagian yang gajinya dipotong dan lain-lain, itu berdampak dan tidak bisa dibiayai untuk FLPP. Dan yang berikut adalah bidang wira swasta. Nah, wira swasta ini ada juga yang terdampak, mereka akhirnya kesulitan. Jadi itu adalah satu part bagian ya. Kemudian kedua adalah kuota yang terbatas dari tahun ini, dan yang ketiga memang kuota ini selesai sudah mulai dari bulan Oktober. Oktober ini sudah ditutup sehingga November, Desember ini sudah tidak ada akad lagi FLPP karena FLPP ini dipersiapkan diganti dengan BP2BT. Ya, BP2BT adalah skema baru dari pemerintah yang dipersiapkan untuk menggantikan FLPP. Ya, diperkirakan tahun depan FLPP masih tetap ada, tapi kuotanya semakin diperkecil, diganti dengan BP2BT. Kalau Anda bertanya apa perbedaannya FLPP dan BP2BT, FLPP adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, di mana dilakukan adalah bagaimana pembiayaan perumahan itu dengan menaruh beberapa anggaran pemerintah pada bank tersebut sehingga menurunkan bunga atau bunganya itu ditekan sehingga nilainya hanya 5% setahun. Itu yang dilakukan melalui FLPP. Jadi bukan subsidi tetapi dana yang ditahan di bank oleh pemerintah, ya, diberikan oleh pemerintah untuk memberikan keringanan bunga kepada masyarakat yang mendapat. Sedangkan di BP2BT itu subsidi murni. Nanti setiap pembeli yang membeli rumah, mereka akan memberikan subsidi di awal itu sampai 40 juta rupiah untuk mengecilkan harga rumah tersebut. Tetapi bunga yang harus dicicil oleh konsumen itu tetap berlaku seperti bunga yang ada di bank tertentu itu. Jadi perbedaannya yang satu adalah subsidi langsung mengecilkan harga rumah, yang satu adalah bunga yang diperkecil, yang dipermurah, gitu kira-kira. Yang lebih baik sebenarnya yang mana? Tergantung ya. Kita sudah terbiasa dengan FLPP. FLPP yaitu harga yang terikat selama 20 tahun ya, di mana cicilannya ringan, kecil ya. Tetapi dengan BP2BT subsidi itu malah di awal. Jadi harga itu sudah dipotong dari awal, bisa 30-40 juta. Ini juga menguntungkan karena sewaktu-waktu beberapa tahun kemudian bisa saja dilunasi ya. Jadi kalau bilang mana yang lebih menguntungkan, saya pikir di satu pihak BP2BT lebih baik ya, karena gampang, kita sudah terima subsidi full di awal. Ya, sedangkan FLPP itu diberikan dalam jangka waktu yang panjang gitu.